Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali kajian sejak memilih, meminang hingga menikah sesuai sunnah. Pada pertemuan yang lalu saya ringkaskan beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya kita dianjurkan atau disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menikah, mencari pasangan hidup yang kita dengannya akan hidup dengan lebih sakinah. Kemudian di antara hal yang perlu diperhatikan, manakala seseorang hendak memilih pasangan, hendaknya dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan kepada dia jodoh yang baik. Kemudian di masa-masa dia mencari, maka hendaklah seseorang yang hendak menikah memperbaiki diri sendiri. Memperbaiki diri sendiri ini dengan tujuan supaya dia dapat yang sepadan dengan dirinya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan laki-laki yang saleh untuk perempuan yang salihah. Begitu juga perempuan yang salihah untuk laki-laki yang salihah. Laki-laki yang saleh. Sebaliknya, laki-laki yang jelek untuk perempuan yang jelek dan perempuan yang jelek untuk laki-laki yang jelek. Maka kalau seandainya Anda ingin mendapatkan pasangan yang baik, maka dituntut bagi Anda untuk memperbaiki diri juga, dikarenakan tidak mungkin Anda mengharapkan seorang bidadari kalau Anda sendiri adalah hantu. Kemudian di antara kriteria calon istri yang hendaknya dicari ada 4 secara global. Rasulullah mengatakan kebiasaannya perempuan itu dicari atau dinikahi dikarenakan 4 faktor. Yang pertama adalah dikarenakan dia kaya. Yang kedua dikarenakan dia keturunan orang hebat. Yang ketiga adalah dikarenakan dia cantik. Dan yang keempat adalah dikarenakan dia beragama atau salihah. Maka Rasulullah mengatakan dari 4 ini utamakanlah kesalihannya, keagamanya atau salihahnya. Dikarenakan ini akan mendatangkan berkah di dalam pernikahan. Dan semuanya pasti tahu, khususnya yang sudah menikah, bahwasanya manakala Anda mendapatkan masalah dalam rumah tangga dan dijamin tidak ada satu rumah tangga pun yang tidak pernah ada masalah, maka sikap beragamanya seorang istri atau salihahnya itulah nanti yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya. Kecantikan menjadi tidak ada gunanya ketika ada masalah. Nasab, harta, semuanya tidak ada gunanya ketika ada masalah. Ketika ada masalah, maka yang sangat mendukung untuk cepat selesai masalah itu adalah agama dari seorang wanita yang kita nikahi. Kemudian kalau seandainya ada beberapa pilihan, semuanya beragama, maka yang lebih disukai adalah yang cantik. Dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan wanita yang salihah itu adalah wanita yang menyenangkan suaminya bila dipandang. Kalau seandainya istrinya seperti gondoruo, tidak mungkin ya, enak dipandang. Oleh karenanya mencari yang muda yang enak dipandang itulah berarti pilihan yang kedua adalah cantik. Kemudian kriteria yang lain, hendaknya wanita yang dipilih itu adalah wanita yang penyayang. Dia suka dengan anak-anak misalnya, karena kita sangat butuh untuk memiliki seorang istri yang dia bisa menyayangi anak-anak kita. Salah satu contohnya, ini contoh saja, tapi dia bukan kriteria yang pasti ideal. Contohnya guru TK. Guru TK biasanya suka dengan anak-anak. Begitu juga guru SD. Pokoknya guru yang ngurusin anak-anak. Ya, bisa dilihat kesehariannya kalau dia senang dengan anak-anak, maka ini adalah kriteria yang baik, yang disebut dengan al-walud. Kemudian kriteria yang lain adalah al-walud, yaitu bisa memiliki banyak anak. Bagaimana cara mengetahuinya? Bisa ditanya orang tuanya bersaudara berapa, atau anak orang tuanya ada berapa, atau kalau dia sudah memiliki saudari yang juga memiliki anak, ditanya anaknya berapa. Kalau anaknya banyak, maka ini adalah tanda-tanda bahwa perempuan yang akan dinikah ini kriterianya ideal, yaitu punya keturunan yang banyak. Sampai di situ pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita baca di kriteria yang keempat, halaman 11. Mengutamakan kriteria yang keempat yaitu mengutamakan yang masih gadis daripada yang janda.
dikarenakan Rasulullah SAW menyukai yang gadis, atau beliau menganjurkan untuk cari yang gadis. Kata Rasulullah, kalau dengan yang gadis maka kita bisa bermain dengannya dan dia bisa bermain-main dengan kita. Rasulullah juga mengatakan, hendaklah pilih yang gadis-gadis, dikarenakan biasanya yang gadis-gadis lebih segar atau manis mulutnya, dikarenakan insya Allah dia tidak akan membandingkan dengan suami lamanya, berbeda dengan janda. Kemudian apakah tidak boleh pilih yang janda? Jawabannya boleh kalau memang ada kebutuhan untuk memilih yang janda. Misalnya pada kasus Jabir, di mana sahabat Jabir ditanya oleh Nabi, apakah kamu menikah? Dia mengatakan iya. Dengan gadis atau dengan janda? Jabir mengatakan dengan janda. Maka Nabi bertanya, kenapa dengan janda? Kenapa tidak dengan gadis yang kau bisa bermain dengannya dan dia bermain denganmu? Maka Jabir mengatakan, bapakku meninggalkan 7 adik-adik yang masih kecil-kecil, yang aku tidak sanggup untuk mengurusnya. Mungkin kalau aku menikah dengan janda, janda ini lebih bisa membantu untuk mengurusi yang 7. Kalau saya menikah dengan gadis, jangan-jangan saya akan mengurusi 8. Oleh karenanya, kemudian Rasulullah memperbolehkan. Maka boleh menikahi janda kalau memang ada kebutuhan. Nah, sekarang yang kelima, halaman 13. Mendahulukan orang yang jauh kekerabatannya dalam perkawinan. Silakan. Bismillah. 5. Mendahulukan orang jauh dari kekerabatan dalam perkawinan. Islam mengharamkan nikah dengan mahram. Ternyata hal ini mengandung hikmah yang besar. Dari segi kedokteran, hal ini dapat menyebabkan turunnya gen-gen lemah yang terakumulasi pada anaknya, sehingga dapat meningkatkan resiko cacat atau penyakit keturunan secara genetika. Perkawinan sedarah dalam garis keturunan yang sama pun masih beresiko. Salah satu bahaya yang bisa timbul dari pernikahan sedarah adalah sulit untuk mencegah terjadinya penyakit yang terkait dengan gen buruk orang tua pada anak-anaknya kelak. Maka semakin jauh hubungan kekerabatan akan semakin berkuranglah resiko di atas. Di samping itu, mendahulukan orang yang jauh kekerabatannya dalam memperluas hubungan sosial, dapat memperluas hubungan sosial. Apalagi jika di sana terdapat unsur-unsur memperluas jaringan dakwah kepada agama Allah. Nah, ada yang dokter, coba angkat tangan dokter. Minta tolong dokter, angkat tangan. Dokter Lengkung mana? Nggak ada. Dokter Tony, dokter Toto nggak ada semua. Saya mau tanya kepada yang dokter, betulkah bahwa kalau nikah dengan yang kekerabatannya dekat itu bisa melahirkan gen-gen yang jelek? Ada yang pernah dengar? Ada yang punya pengalaman? Memang dari zaman dahulu ada perkataan-perkataan seperti ini. Katanya, jangan nikah sama sepupu sendiri, karena kalau dengan sepupu ini masih dekat kekerabatannya. Khawatirnya nanti anaknya jadi agak-agak idiot, agak-agak tulalit, dan yang semacamnya. Tetapi wallahu a'lam, sebenarnya ini tidaklah benar mutlak. Di sini dikatakan, coba untuk lihat. Kriteria yang kelima adalah mendahulukan orang jauh dalam kekerabatan ketika menikah. Kalau maksudnya ini adalah menghindari mahram, maka betul. Kalau maksudnya adalah hindari yang namanya mahram, maka ini jelas betul. Dikarenakan selain efeknya kedokteran jelek pun secara syar'i terlarang. Misalnya menikahi saudari kandung, misalnya menikahi saudara sesusuan, menikahi bibi kandung, walaupun misalnya umurnya dekat. Ya, misalnya kakek kita punya 10 anak. Anak tertua punya anak perempuan yang usianya seperti anak yang paling kecil, setara. Ini tidak boleh dinikahkan dikarenakan dia mahram. Nah, kalau maksudnya adalah tidak boleh menikahi mahram, maka betul. Di sini dikatakan Islam mengharamkan nikah dengan mahram, betul. Tetapi kalau katanya menghindari pernikahan yang dekat kekerabatannya, maka ini tidaklah benar-benar mutlak benarnya. Kalau dikatakan nanti kalau menikah dengan yang dekat kekerabatannya bisa menghasilkan resiko anaknya jadi cacat, maka ini tidaklah betul benar. Tidaklah terlalu benar atau tidaklah mutlak benar. Buktinya, Nabi punya anak kandung perempuan namanya Fatimah.
Dia Fatimah ini dinikahkan kepada siapa? Ali. Ali siapanya Nabi? Sepupu. Sepupunya Nabi. Berarti ini paman sepupu kan? Pamannya Fatimah, tapi sepupunya bapak. Ini kekerabatannya dekat tak? Dekat. Kemudian mereka menikah. Anaknya siapa? Hasan, Husain. Apakah Hasan dan Husain cacat? Tidak. Ataukah dia justru Hasan dan Husain ini tipikal orang yang gennya bagus? Bagus atau jelek? Bagus. Oleh karenanya, kalau maksudnya adalah menghindari pernikahan yang terlalu dekat dikarenakan takutnya anaknya cacat, sebenarnya ini tidaklah mutlak benar. Dikarenakan banyak contoh, di antaranya Rasulullah sepupunya menikahi anaknya sepupunya maksudnya. Rasulullah punya sepupu namanya Ali. Sepupunya ini menikahi anaknya beliau dan melahirkan dua keturunan yang hebat, yaitu Hasan dan Husain. Oleh karenanya tidaklah mutlak benar, tidak boleh nikahi yang dekat. Tapi kalau maksudnya jangan menikah yang dekat supaya kita semakin luas jaringan kekeluargaan. Janganlah nikah yang selalu sama-sama Bugis. Carilah yang lain lagi. Biar nanti dapat ini, biar nanti rumahmu ada di Sulawesi, kamu punya keluarga di Ambon, kamu punya keluarga di Sumatera. Jadi keluargamu banyak. Kalau maksudnya itu, maka benar. Nah, maka cukuplah untuk kriteria wanita. Saya tambahkan yang tidak ada di sini. Silakan menulis. Ini ada post-it kalau mau. Yang keenam, kriteria yang keenam. Kriteria yang keenam, cari calon istri itu adalah yang keturunannya baik-baik. Keturunan orang baik-baik. Maka hindari menikahi orang yang keturunan buruk. Misalnya bapaknya koruptor, atau dia punya mamanya PSK, atau dia punya saudara-saudaranya preman-preman semua. Maka hindari yang demikian. Dikarenakan satu, bisa jadi kejelekan orang tua itu nular ke anak. Kejelekan orang tua nular ke anak. Pernah tidak antum mendengar cerita Rasulullah didatangi oleh seorang sahabat. Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya punya anak beda sendiri. Saudara-saudaranya putih semua, saya putih. Si istri saya putih. Anak saya ini coklat. Saya kayaknya jangan-jangan istri saya ini sama orang lain lagi nih hasilnya ini. Jangan-jangan ini hasil selingkuhan. Cuma saya tidak tahu." Maka Rasulullah tanya, "Kau punya kuda?" "Iya punya." Bapak mamanya? Kuda-kudamu itu warnanya apa?" "Iya putih, hitam, coklat." "Adakah yang hitam di antara yang putih-putih?" "Ada." "Itu satu mama satu bapak?" "Iya." Begitulah anak. Kadang-kadang mungkin gen hitamnya bukan dari kamu, bukan dari istrimu, tapi dari kakekmu lagi atau dari bapakmu. Ya. Maka dari sini bisa ada pelajaran bahwa gennya bapak atau gennya mama bisa nular ke anak. Oleh karenanya cari yang keturunannya baik-baik. Kalau keturunan preman, koruptor, keturunan pelacur, maka ini dihindari, dikhawatirkan nanti gen-gen bawaan yang jelek ini nurun ke anaknya. Kemudian di antara fungsi yang lain menghindari yang demikian ini, memilih orang yang keturunannya baik-baik adalah jangan sampai nanti masuk masalah luar ke dalam masalah rumah tangga. Misal bapak koruptor, bapaknya ditangkap, kemudian bapaknya tercemar nama baiknya, ikut-ikutan juga ke menantunya, ke anaknya, ke yang lainnya. Bapaknya berhutang sana sini. Bapaknya misalnya pokoknya punya hutang banyak. Akhirnya nular, terpaksa menantu nanti yang bayarkan. Terpaksa cari sana cari sini. Akhirnya masalah yang tadi harusnya tidak ada jadi ada. Nah, kemudian yang ketujuh, cari yang sekufu. Sekufu itu setara. Cari yang setara. Kalau dalam dunia Islam ada yang namanya budak,
maka yang merdeka nikahlah sama yang merdeka, jangan sama yang budak. Ini lebih sekufu. Yang Islam nikah sama yang Islam. Itu lebih baik daripada nikah dengan orang kafir. Kemudian walaupun Anda mengatakan nanti saya yang jadikan dia Islam, belum tentu. Banyak orang-orang yang mau nikahi wanita kafir, rupanya setelah pernikahan berjalan dia yang berubah jadi orang kafir. Tadinya mau mengubah istrinya, tapi ternyata dia yang berubah. Kemudian kalau dia adalah tipikal orang kota, maka carilah yang kota, jangan terlalu cari yang pedalaman. Dikhawatirkan nanti tidak sekufu, tidak selevel, atau nanti ada adat-adat yang tidak sama. Yang ini beda, yang ini beda. Ada hal-hal dalam rumah tangga yang nanti susah cocoknya. Nah, itulah kriteria calon istri. Sekarang kita belajar kriteria calon suami. Silakan. Kriteria calon suami. 1. Seorang mukmin dengan akidah yang lurus dan taat. Haram hukumnya seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang tidak beriman. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Kriteria yang pertama dari seorang calon suami adalah hendaknya para gadis di belakang. Wahai para gadis, carilah seorang laki-laki yang akidahnya lurus dan dia taat dan beribadah. Jangan Anda cari sembarang-sembarang. Nanti Anda akan menyesal sendiri. Seorang muslimah haram hukumnya menikahi laki-laki yang bukan muslim. Yang bukan muslim. Syiah masuk enggak? Masuk. Jangan menikahi laki-laki yang sudah jelas-jelas nyata Syiah. Apalagi kalau punya kiblat ke Iran. Anda bisa dibawa ke akidah murtad. Cari yang akidahnya lurus. Dapat di mana? Nanti ada tipsnya. Cari di mana. Ya, nanti di bagian-bagian ikhtiar nanti dikasih tahu. Kalau seandainya menikah dengan laki-laki yang bukan muslim, maka statusnya zina. Kalau zina, berarti nanti kalau punya anak, anaknya tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya. Kalau seandainya bapak biologisnya atau dianya meninggal, maka tidak ada hubungan waris-mewarisi dengan bapak biologisnya. Kalau seandainya anak hasil perzinahan ini adalah anak perempuan, maka anak perempuan ini nanti ketika dia menikah tidak bisa dinikahkan oleh bapak biologisnya. Kalau seandainya terjadi, maka ini adalah kesalahan dan nikahnya tidak sah. Sebagian wanita dengan laki-laki berzina untuk menutupi aib, kedua-duanya dinikahkan. Tapi anaknya sudah si perempuannya sudah keburu hamil. Maka itu anak, kalau seandainya anak perempuan, tidak bisa yang nikahkan bapak biologisnya ini walaupun sudah menikah dengan mamanya. Siapa yang nikahkan? KUA. Datang ke KUA, yang nikahkan adalah wali hakim. Tidak boleh yang nikahkan bapak biologis walaupun kedua-duanya sudah menikah dalam rangka untuk menutupi aib. Nah, bagaimana tanda-tandanya laki-laki itu adalah orang yang taat beragama? Di antara tanda-tanda keimanan yang dapat dilihat dari ialah senantiasa berjamaah di masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tandanya adalah suka ke masjid. Maka ummahat di sini banyak bujang. Tadi berapa banyak bukunya habisnya. Nah, orang-orang yang suka ke masjid, ini yang dicari. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitum ar-rajula yata'ahadu al-masjidah fashhadu lahu bil iman." Apa artinya? Jika kalian melihat seorang laki-laki yang bolak-balik ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman. Ini bolak-balik sholat ya, bukan bolak-balik cari sendal, cari helm. Ditungguin orang helm masuk semua, baru helm hilang di luar semua. Nah, terus
Ia tidak memiliki pemahaman akidah yang menyimpang seperti Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, pluralis, menganggap semua agama baik, Islam Jamaah, Ahmadiyah, Qadiani, dan lain-lainnya. Ia pun tidak melakukan atau terlibat dalam praktek kemusyrikan seperti mendatangi dukun, mempercayai ramalan bintang, dan lain-lain. Loyalitas kepada agama pun tinggi. Ia tidak mencintai orang-orang kafir atau menyerahkan urusannya kepada mereka. Ia tidak meniru adat-adat jahiliyah seperti merayakan Valentine, tahun baru, ulang tahun, dan lain-lain. Dia harus akidahnya lurus. Jadi jangan cari yang jelas-jelas kafir, Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu, dan yang lainnya. Jangan pula cari orang yang pemahaman akidahnya menyimpang, walaupun mereka mengatakan dirinya Islam. Seperti misalnya Syiah, Ithna Asyariyah atau Syiah Rafidah khususnya. Kemudian Mu'tazilah, Khawarij, pluralis atau keturunan jin. Jin itu maksudnya jaringan Islam di Nusantara. Atau jin, karena jinnya sudah tidak laku maka mereka ganti nama jadi jin. Jaringan Islam liberal itu yang menganggap semua agama sama baiknya, dan ini adalah akidah kufur. Orang yang menganggap semua agama sama baiknya dan menganggap semua agama itu sama, maka ini kafir, murtad, dikarenakan menyamakan agama yang jelas-jelas kufur dengan Islam. Kemudian Islam Jamaah, kemudian Ahmadiyah, Qadiani, ini semua akidah-akidah yang menyimpang. Oleh karenanya hindari laki-laki yang demikian. Ada akhwat curhat ke saya mau dinikahi oleh keturunan Islam Jamaah. Saya katakan hindari. Nekat, dinikah, baru 2 bulan, Ustaz gimana caranya bercerai? Kan saya sudah bilang. Dibilang hindari, 2 bulan, tidak lama. Curhat lagi. Ustaz, suami saya sudah begini dan begitu. Baru 2 bulan sudah kirim. Sudah jatuhkan cerai 2 kali. Saya sudah bilang, hindari laki-laki yang model begitu. Kemudian hindari laki-laki yang suka datang ke dukun, atau yang pakai jimat, atau laki-laki yang suka baca zodiak. Walaupun kalau di Indonesia tidak normal, laki-laki suka baca zodiak tidak normal. Cari koran pertama kali yang dibuka rubrik zodiak dulu, Sagittarius. Ini tidak normal. Hindari laki-laki yang suka meniru adat-adat jahiliyah, seperti misalnya akhwat anti ditembak ikhwan di acara Valentine. Bilang sorry, justru menunjukkan Anda tidak cocok sama saya. Ketika Anda mau sama saya lewat acara-acara kayak gini, kirim-kirim coklat, kirim bunga di 14 Januari, tidak laku. Ikut-ikut misalnya nanti ada ulang tahun, kirim-kirim mat milad mbak, dan yang semacamnya. Ini adalah adat-adat jahiliyah, adat-adatnya orang-orang kufur. Oleh karenanya carilah ikhwan-ikhwan, satu, akidahnya lurus, ahlu sunnah wal jamaah, dia mengikuti sunnah, dan cari yang suka ke masjid. 2. Kriteria calon suami yang kedua adalah berakhlak baik dan agamanya kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila kamu sekalian didatangi oleh seseorang yang agama dan akhlaknya kamu ridhoi, maka nikahkanlah ia. Jika kamu sekalian tidak melaksanakannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Jika ia masih miskin, maka bersabarlah, karena Allah Ta'ala akan memberikan kemampuan kepada mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah, dan hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Cari yang kedua, wahai para gadis, cari yang berakhlak baik. Antunna bisa tanya-tanya sama ustaz, atau antunna cari-cari tahu dari mungkin antunna punya kakak yang suka ke masjid. Lihat kak, coba carikan kak ikhwan-ikhwan yang kalau ngaji itu duduknya di depan, yang lihat yang putih-putih itu kak, carikan. Terus jadikan kak yang akhlaknya dikenal baik. Tanya atau kirim pesan kepada ustadz lewat istrinya ustadz. Ustazah,
minta tolong tanyakan Ustaz, ikhwan yang masih bujang dan dikenal bahwasanya akhlaknya baik, ya, high quality jomblo, high quality jomblo, tanyakan, cari. Nanti kalau dapatnya agak miskin gimana? Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau kau didatangi oleh seseorang yang agama dan akhlaknya kalian ridhoi, memang dia baik secara agama, maka nikahkanlah. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah yang besar di muka bumi. Allah mengatakan, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Kalau seandainya laki-laki itu adalah orang miskin, maka nanti insyaallah Allah yang akan memberikan memberikan kekayaan atau karunia kepada mereka dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang bertakwa dan berakhlak baik akan memperlakukan istrinya dengan baik sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki, kalau antum cari laki-laki yang baik, yang bertakwa, nanti akan menuai hasilnya. Yaitu manakala nanti antum berumah tangga dengan laki-laki yang baik, maka insyaallah secara global, saya katakan secara global dikarenakan tidak mungkin semua orang perfect, pasti adalah kekurangan-kekurangan. Maka secara global insyaallah dia akan memperlakukan antum dengan perlakuan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Jika dia mencintainya, maka dia akan memuliakannya, dan jika dia tidak menyukainya, maka dia tidak akan menzoliminya. Ia akan tetap berbuat baik kepadanya, karena jika ia tidak menyukai satu kelakuan istrinya, maka ia menyukai kelakuan-kelakuannya yang lain. Ia akan mampu menjalankan kewajibannya memimpin keluarga, menjadi tauladan yang baik bagi lingkungannya, dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami bagi istrinya, juga sebagai ayah dari anak-anaknya. Ia akan menjaga kehormatan keluarganya dengan berusaha keras menjamin kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya. Di antara fungsi-fungsinya ini sudah disebutkan. Di antaranya fungsi antunna cari laki-laki yang baik. Satu, kalau dia suka, saya kasih jadi mbak-mbak aja ya. Kalau dia suka sama mbak, kalau si laki-laki ini suka sama mbak, maka dia akan melakukan dengan baik. Seandainya laki-laki ini akhirnya dalam pernikahan tidak suka sama mbak, maka dia tidak akan menzalimi walaupun dah suka. Dikarenakan kalau mbak cari laki-laki yang baik, seandainya dia dapat kelakuan mbak yang kurang berkenan, tapi mbak masih memiliki kelakuan yang lain yang lebih baik, maka insya Allah dia akan ridho. Dia pasti akan mengatakan, saya tidak mungkin cari yang sempurna. Kalau seandainya nanti dia menjadi suami bagi mbak, maka dia akan menjadi pemimpin dalam keluarga yang baik. Kalau nanti dia punya anak, maka insya Allah kalau dia adalah orang yang baik, dia akan berikan kebutuhan nafkah untuk mbak dan anak-anak mbak. Oleh karenanya, carilah yang baik-baik. Jangan cari yang sembarangan walaupun ganteng. Tapi kalau dapat yang ganteng juga, alhamdulillah. Cara untuk mengetahui agama dan akhlak calon suami adalah dengan mengamati kehidupannya sehari-hari atau dengan bertanya kepada sahabatnya dan orang-orang di sekitarnya. Seseorang itu akan berada di atas agama sahabat dekatnya. Bagaimana cara tahunya laki-laki itu baik? Lihat kehidupan hari-harinya. Tapi nanti jangan intip-intip ya. Nanti tanya-tanya, lihatnya mana si fulan. Dia amati terus, dikulik-kulik Facebooknya, dilihat-lihat Twitternya, dilihat share apa. Ini jangan. Ya, ini nguntit laki-laki jangan. Tapi anti bisa tanya sama ustadz atau tanya sama teman-teman yang lain yang tahu. Ya. Kemudian bisa juga tanya dengan sahabat dekatnya. Kriteria yang ketiga adalah dari keturunan yang baik dan sehat jasmani rohani. Yang keempat, diutamakan yang bukan dari kerabat dekat. Yang kelima adalah utamakan yang kufu yang sekufu tadi. Kita dulu nomor tiga. Sebelum kita lanjut,
Coba antum buka halaman 25 dan 26. Coba buka halaman 25 26. Lihat hadis yang paling bawah. Ada kata-kata Fatimah, ya. Sudah dapat kata Fatimah? Fatimah binti Qais meminta pendapat Rasulullah tentang beberapa orang yang hendak meminangnya. Sudah stop dulu sampai situ. Ini dilakukan oleh sahabat wanita Nabi. Nabi punya sahabat wanita namanya Fatimah binti Qais. Dia akan dilamar oleh 3 orang. Maka dia pun tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ada 3 orang mau melamar saya, fulan, fulan dan fulan. Mana yang saya pilih?" Ini berarti menunjukkan di zaman Nabi dulu pun orang-orang cari-cari mana ya laki-laki yang baik. Dia tidak tahu, dia tanya sama yang tahu. "Ya Rasulullah, ada fulan. Saya pilih yang mana ya?" Maka mbak-mbak ini juga untuk yang gadis tanya-tanyalah kepada ustaz-ustaz. Tanya-tanya kepada ustaz-ustaz atau tanya kepada istrinya ustaz supaya ditanyakan juga kepada suaminya, manakah ikhwan-ikhwan yang baik. Perhatikan ikhwan-ikhwan, antum yang mau mencari jodoh. Di sini dikatakan tanya kepada sahabat dekatnya. Makanya kalau antum mau minta sama anak, maka anak pasti mempersyaratkan 5 testimoni dari teman-teman dekat anda. Tanpa testimoni maka jangan datang. Datang bawa dia data antum ditambah dengan 5 testimoni orang, yaitu orang-orang yang saya kenal baik. Karena kalau tidak ada testimoni, berarti itu indikasi orang kurang suka sama antum. Ada sebagian orang yang saya dapati, dia pengen menikah, tapi orang mengetahui akhlaknya jelek. Dia meminta testimoni sama orang, tidak ada yang mau ngasih. Karena semua orang takut nanti akan menjerumuskan si perempuan ke dalam si laki-laki ini. Ya, dikarenakan memang jelek. Mau bagaimana lagi? Akhirnya orang bisa mengatakan, "Oh, afwan, antum mungkin tanya sama yang lain. Anda nggak bisa nulis, akhi." Alasannya saya nggak bisa nulis, akhi. Padahal memang nggak mau ngasih testimoni. Kenapa demikian? Khawatir kalau dikasih testimoni, dikasih kesaksian bahwasanya si fulan ini baik, rupanya fulan ini jelek. Akhirnya si akhwat menikah, maka kemudian jadi masalah. Akhirnya akhwatnya menyalahkan semua yang ngasih testimoni. Gara-gara kalian ngasih testimoni orang ini, saya jadi sembarang sama si laki-laki ini. Belum apa-apa saya sudah cerai lagi. Ya. Ternyata dia suka mukul, ternyata dia suka meludah di rumah, ternyata dia suka ini dan itu. Ya. Oleh karenanya, antum juga kalau misalnya antum dimintai oleh laki-laki untuk memberikan testimoni, jangan berikan kecuali antum sudah yakin betul dia baik. Jangan jerumuskan wanita-wanita ke dalam laki-laki yang tidak bagus. Nomor 3, cari keturunan yang baik. Sudah dijelaskan sama dengan yang akhwat. Cari yang sehat jasmani rohani. Dikarenakan kalau dia sehat jasmani rohani, maka insya Allah dia akan bisa membantu kehidupan antum. Mbak-mbak nanti kalau punya suami yang sehat jasmani rohani, dia bisa bekerja. Bagaimana kalau dia cacat? Kalau dia cacat, khawatirnya dia tidak bisa bekerja. Kemudian mbak-mbak yang kata Rasulullah tercipta dari tulang rusuk, di rumah berubah jadi tulang punggung. Dia di rumah, mbak-mbak yang kemudian jadi pencari nafkah. Dan ini akhirnya terbalik. Maka carilah yang sehat fisik dan sehat jasmani maupun rohani. 4, diutamakan yang bukan dari kerabat dekat. Maksudnya adalah jangan nikah sama yang mahram, dikarenakan itu memang haram. Tapi kalau seandainya ada dari kalangan keluarga, misalnya sepupu 2 kali, atau anaknya anaknya suaminya bibi yang lain, itu dianggap agamanya bagus. Dilihat sudah, masya Allah, ini laki-laki sudah gagah, agamanya baik, testimoni orang bagus. Kemudian walaupun ternyata misalnya sepupu 2 kali, maka tidak masalah. Yang kelima, cari yang sekufu. Apa yang sekufu itu? Kufu yakni yang setara kedudukannya, terutama dalam urusan agama. Namun patut dipertimbangkan pula kesetaraan dalam nasab, profesi, keselamatannya dari cacat tubuh maupun kedudukan sosial dan ekonomi, karena hal ini akan lebih menjaga perasaan masing-masing dan lebih melancarkan komunikasi di antara kedua suami istri.
pasangan yang kufu akan lebih mudah untuk saling beradaptasi dalam rangka menciptakan satu langkah bersama menuju keutuhan dan kemajuan rumah tangga. Kufu yaitu kesetaraan dalam hal apa? Dalam nasab. Nasab berarti kalau keturunannya mungkin orang-orang berada, carilah yang sedikit orang berada. Makanya saya wajar saja sih kalau saya lihat ada sebagian dokter punya anak dokter juga, dia carikan menantu cari yang dokter juga. Ya, nanti dokter suami istri dokter. Khawatirin saya dokter istrinya dari kampung yang tidak jelas, jadi tukang apalah misalnya petani. Ya, ini tidak sekufu. Bukan tidak boleh. Tapi kalau seandainya sekufu, maka akan lebih memudahkan komunikasi dan adaptasi. Ya. Antum semua pernah dengar seorang sahabat Rasulullah SAW yaitu Zaid bin Harithah kalau tidak salah. Ini adalah anak angkatnya Nabi. Dinikahkan dengan seorang bangsawan wanita. Yaitu namanya Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh adalah bangsawan wanita. Zaid bin Harithah adalah anak angkatnya Nabi yang dia dari kalangan budak. Dinikahkan bulan-bulan pertama akhirnya berkelahi melulu. Si perempuan mengatakan, saya tidak tahan. Gimana ya? Saya kan bangsawan wanita, cantik, berada. Terus nikahnya sama budak. Setiap dia mau datang, rasanya malas. Akhirnya bulan-bulan pertama tidak harmonis. Akhirnya Zainab binti Jahsh akhirnya datang kepada Nabi minta untuk diputuskan. Tidak dilanjutkan pernikahan. Dikarenakan memang tidak sekufu, adaptasinya susah, komunikasinya susah. Bukan berarti tidak boleh. Kalau antum bisa mendapatkan yang akhirnya jadi baik, silakan. Tapi di sini ada kata-kata kalau dia sekufu maka lebih melancarkan komunikasi dan adaptasi. Lanjut. Tujuan mencari yang kufu adalah agar seorang wanita tidak tersia-siakan sehingga hidup menderita. Akan tetapi apabila agamanya yang telah kufu dan ia ridho terhadap keadaan calon suaminya dalam hal nasab, profesi, ekonomi dan lain-lainnya, maka hal ini tidak mengapa. Semoga mereka mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kalaupun seandainya dapatnya tidak sekufu, maka insyaallah pernikahan sah boleh. Rasulullah SAW bersabda yang artinya ada 3 golongan yang berhak untuk ditolong oleh Allah. 1. Seorang pejuang di jalan Allah. 2. Seorang budak muqattab yang hendak menebus dirinya. Dan 3. Orang yang menikah untuk menjaga dirinya. Ada 3 golongan yang ditolong oleh Allah. 1 di antaranya adalah orang yang hendak menikah dan hendak menjaga dirinya dengan pernikahan. Silakan azan ya. Waktunya azan guys. Iya. Kriteria yang ke-6, mencintai dan menerima calon istrinya apa adanya. Jawab. Yang penting adalah kecintaannya tersebut tidak membutakannya dari kebenaran. Adapun jika cinta itu belum tumbuh sempurna dan ia mengakui hal itu, tapi ia hendak berusaha untuk saling memupuk kecintaan tersebut dalam rumah tangga nanti, maka semoga Allah menanamkan kecintaan yang luar biasa kepada pasangan yang ikhlas ini. Ya. Waktu awal-awal nikah, khususnya untuk yang tidak pacaran, dan memang pacaran itu haram, dia jalan menuju perzinahan. Ketika nanti lewat jalan ta'aruf, dikenalkan oleh ustaz misalnya, dikenalkan oleh orang yang dianggap bisa menyambungkan antara hajat seorang akhwat dengan seorang ikhwan. Kemudian mereka menikah, tidak dengan jalan pacaran. Saya yakin sekali bahwa cinta tidak pasti langsung tumbuh, perlu proses. Saya pun dengan istri saya begitu. Kami menikah tanpa jalur pacaran. Kedua kalinya saya lihat istri saya adalah waktu kami mau menikah. Pertama kali lihat istri adalah waktu kami nazar. Kedua kalinya waktu mau menikah, baru lihat istri saya. Di bulan-bulan pertama tidak langsung pasti cinta. Ya, kita perlu untuk memupuknya. Bagaimana cara memupuknya? 1, doa. Dikarenakan hati ini kan masalah di tangan Allah. Untuk bisa mencintai istri butuh doa.
minta kepada Allah supaya kita bisa mencintai istri. Yang kedua, cari-cari kebaikannya. Karena kalau yang dicari jelek-jeleknya, pasti jelek semua jadinya. Carinya yang bagus-bagus. Maka waktu awal-awal saya lihat istri saya, oh masya Allah begini, oh masya Allah begitu. Ya kalau dicarinya jelek-jeleknya, apalagi dibandingkan sama perempuan yang lain, wah ternyata nggak gini, wah ternyata nggak gini, nggak ada habisnya. Oleh karenanya, insya Allah dengan dua hal tadi kita bisa memupuk rasa cinta kepada istri. Dan akhirnya kita bisa mencintai istri apa adanya. Perhatikan jamaah, khususnya antum yang mau menikah, khususnya yang nanya ini, yang mau nikah ini. Kalau antum menikah, kemudian yang dicari adalah yang bagus-bagusnya aja, yang bagus-bagusnya, kemudian antum tidak suka dengan jelek-jeleknya, sementara tidak ada wanita yang sempurna. Nanti antum susah untuk mencintai istri apa adanya. Mencintai istri apa adanya itu penting. Kalau enggak nanti antum bisa membanding-bandingkan dia dengan perempuan lain. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tidak pernah terlihat dua orang yang saling mencintai yang kecintaannya satu sama lain seperti pasangan suami istri. Terus kriteria yang ketujuh yang tidak ada di sini, ummahat khususnya para gadis silakan mencatat kriteria yang ketujuh yang tidak ada di sini. Cari yang siap nafkah. Cari yang siap nafkah. Walaupun mungkin tidak kaya, yang penting dia bilang saya siap nafkah. Bekerja apapun yang penting bisa menafkahi. Kita berdua nanti begini, tolong mas saya diceritakan apa visinya. Visi saya nanti kalau kita menikah kita akan ngontrak dulu, maaf ya mbak, kita ngontrak dulu 1 tahun. Terus saya akan kerja di sini, nanti setelah itu saya begini, saya insya Allah akan bikin warung. Nanti setelah itu saya akan kerja sama teman-teman saya mau bikin minimarket. Nanti ini. Dia siap, dia punya visi untuk menafkahi keluarganya, maka diterima. Ya. Tapi kalau yang nantilah kita pikirkannya kalau kita sudah nikah, enggak usah. Maaf tidak jadi mas. Ini orang tidak punya visi. Nah itu saja 7 kriteria. Di sini ada pertanyaan. Akhwat ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Sambil merancang pertanyaan, saya bacakan pertanyaan di kertas ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya akan melangsungkan pernikahan Ahad depan 15 November. Saya mohon doa kepada Ustaz dan jamaah sekalian, semoga pernikahan saya mendapatkan berkah. Tar dulu, angkat tangan dulu. Coba. Oh, Pak dosen. Dosen ITK. Mari kita doakan. Bilang, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu, memberkahi kalian berdua dan mengumpulkan kalian berdua selalu dalam kebaikan, insyaallah. Tolong nasihati saya Ustaz. Nasihat saya, antum panggil saya jadi nasihat pernikahan aja nanti. Nanti saya nasihat panjang-panjang. Kalau di sini tuh udah berdirian di luar, tidak bisa. Afwannya nasihat saya adalah jadikan saya penasihat pernikahan antum nanti. Caranya biarkan penghulunya pulang. Nanti penghulunya kasihan kalau nungguin saya. Biarkan antum semua menikah dulu, penghulunya pulang, baru saya ngomong nasihatin antum berdua. Nah, ini saja. Akhwat dari pertanyaan? Tak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.